Dewi Aphrodite adalah dewi cinta, dewi kenikmatan, dewi kesenangan, dewi seksualitas, dewi kesuburan, dan segala kenikmatan duniawi di mitologi Yunani kuno. Dewi Aphrodite adalah dewi yang dipuja dan dihormati sebagai pelindung para pelacur dan penghibur, serta orang-orang yang melakukan perjalanan melalui laut. Dewi Aphrodite adalah dewi yang sangat cantik dan doyan selingkuh. Kedua hal tersebut membuat dunia perdewaan di Yunani kuno jadi gonjang-ganjing. Sebelumnya saya ingatkan bahwa ini hanyalah mitologi. Kalian tidak perlu percaya jika apa yang saya ceritakan itu bertentangan dengan keyakinan kalian atau dengan logika kalian. Cukup nikmati cerita ini dan mari kita mulai. Inilah dia, Dewi Aphrodite, dewinya para pelacur. Dewi Aphrodite adalah dewi yang lahir dari buih yang berada di lautan dekat Paphos di Siprus. Hal ini terjadi setelah Kronos memotong alat kelamin Uranus dan melemparkannya ke lautan. Alat kelamin tersebut kemudian terombang-ambing di samudra. Kemudian di sekitar alat kelamin itu muncul buih-buih. Dan dari buih itulah terlahir Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite tidak memiliki masa kecil, jadi dia lahir itu tahu-tahu sudah dewasa dan cantik. Dewi Aphrodite ini adalah dewi yang sangat mempesona dan cantik sehingga banyak sekali dewa yang menginginkan dirinya untuk menjadi kekasihnya. Karena takut terjadi perang antara dewa gara-gara rebutan Aphrodite, Zeus kemudian berinisiatif untuk menikahkan Aphrodite dengan seorang dewa bernama Hephaistos, dewa api dan pandai besi. Tapi sayangnya dari pernikahan mereka itu tidak ada keturunan satupun. Kemudian masalahnya adalah Dewi Aphrodite bukanlah tipikal pasangan yang setia. Dia doyan selingkuh dan dari perselingkuhan itu melahirkan banyak keturunan. Aphrodite pernah berselingkuh dengan Eros, dewa perang. Dari perselingkuhan itu lahirlah beberapa anak, diantaranya ada Eros, Anteros, Deimos, dan Harmonia. Setiap suami Aphrodite tidak ada di rumah, Ares sering mengendap-ngendap masuk ke dalam rumah dan disitulah terjadi perselingkuhan. Hal itu berlangsung lama, mereka menjalin hubungan sebagai pasangan yang haram. Hingga suatu ketika, hubungan haram itu pun bocor ke telinga Hephaistos, suaminya Aphrodite. Hal itu bermula ketika Helios, sang dewa matahari, sedang jalan-jalan menggunakan kereta mataharinya. Suatu waktu dia lewat di atas rumahnya Aphrodite dan dari atas rumah dia melihat Eros sedang bersenggama atau berselingkuh dengan Aphrodite. Helios pun kemudian mengadukan apa yang dia lihat kepada Hephaistos, suaminya Aphrodite ini. Sang suami itu pun kemudian murka dan berniat akan membalas dendam kepada kedua pasangan yang berselingkuh ini. Hephaistos kemudian pun melancarkan rencananya. Dia membuat jaring yang sangat kuat dan tak kasat mata. Jaring itu kemudian ditaruh di atas ranjangnya atau di langit-langit ranjangnya Aphrodite. Kemudian setelah itu Hephaistos mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan pergi. Hal itu pun disambut bahagia oleh Aphrodite. Dia kemudian mengabarkan kepada Eros. Eros kemudian datang lagi mengendap-ngendap ke rumahnya Aphrodite dan dari situ dia langsung membawa Aphrodite ke atas ranjang. Dan terjadilah perselingkuhan di antara mereka. Di tengah-tengah kenikmatan itu tiba-tiba jaring yang dipasang oleh Hephaistos pun jatuh menimpa keduanya dan mereka terjerat jaring terjebak di atas kasur dalam keadaan telanjang bulat. Karena jaring itu terlalu kuat, akhirnya mereka tidak bisa keluar untuk membebaskan diri. Lalu tiba-tiba Hephaistos datang bersama segerombolan dewa untuk menggerebek kedua pasangan yang berselingkuh ini. Dewi Aphrodite dan Dewa Ares pun sangat malu karena mereka tertangkap basah oleh para dewa dan terjebak di dalam jaring dalam keadaan telanjang bulat. Hephaistos pun sebagai suaminya Aphrodite sangat marah dan murka. Tetapi Poseidon, sang dewa lautan, kemudian meminta kepada Hephaistos untuk melepaskan mereka berdua dengan jaminan akan mengganti rugi kepada Hephaistos. Setelah mendapatkan jaminan dari Poseidon, Hephaistos pun melepaskan Aphrodite dan Eros. Tapi ternyata bantuan yang diberikan oleh Poseidon kepada Aphrodite itu tidaklah cuma-cuma. Ternyata ada motif di balik apa yang dilakukan Poseidon membebaskan Aphrodite. Ternyata Poseidon ketika melihat tubuh Aphrodite dalam keadaan telanjang terjebak di dalam jaring, seketika itu pun dia merasa berhasrat terhadap Aphrodite. Dan dengan membebaskan Aphrodite, maka secara tidak langsung Aphrodite pun berhutang budi terhadap Poseidon.
Dan Aphrodite juga tahu bayaran yang diinginkan oleh Poseidon sang dewa lautan tersebut. Aphrodite pun kemudian mendatangi kediaman Poseidon dan mereka melakukan persenggamaan. Dari hubungan mereka itu kemudian terlahirlah Eryx. Ternyata selain Poseidon, Hermes yang juga berada di acara penggerebekan itu ternyata juga punya hasrat terhadap Aphrodite. Dia kemudian meminta tolong ayahnya Zeus untuk membantu memuaskan atau mencapai hasratnya tersebut. Kemudian Zeus mengirimkan elangnya untuk membantu Hermes mencapai tujuannya. Dengan elang itu dia mencuri sendalnya Aphrodite. Kemudian Aphrodite mencari-cari sendalnya dan kebingungan. Setelah itu datanglah Hermes mengatakan bahwa dia akan memberikan atau memberitahu sendalnya, tapi dengan syarat dia harus mau berhubungan dengan dirinya. Demi sebuah sendal, Aphrodite pun kemudian menyerahkan dirinya untuk berhubungan dengan Hermes. Dari hubungan itu terlahirlah Hermaphroditas. Aphrodite juga memiliki hubungan yang spesial dengan Adonis, anak angkatnya sendiri yang terlahir sebagai lelaki yang sangat tampan. Jadi ceritanya, ada seorang raja bernama Kiniras, Raja Siprus, yang memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Mira. Mira adalah seorang perempuan yang sangat cantik dan ibunya membangga-banggakan kecantikannya. Dia kerap menyombongkan kecantikan putrinya ini dan mengatakan kalau anaknya ini kecantikannya melampaui kecantikan Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite yang tidak ingin disaingi ini pun marah dan menghukumnya. Dia kemudian membuat Mira ini jatuh cinta pada ayahnya sendiri, Kiniras. Raja Kiniras yang mengetahui niat putrinya ini pun menolaknya dengan tegas. Tapi si Mira yang sudah terlanjur kepincut jatuh cinta pada ayahnya sendiri kemudian menyamar menjadi pramu syahwat. Dan kemudian terjadilah persetubuhan antara Mira dengan ayahnya sendiri, Kiniras. Akhirnya Mira pun kemudian hamil. Dan dari situlah sang ayah Kiniras mengetahui perbuatan putrinya tempo hari itu. Sang Kiniras ini pun marah dan murka hendak membunuh Mira putrinya sendiri. Kemudian si Mira ini kemudian berdoa kepada dewa untuk diselamatkan. Doa itu pun kemudian didengar dan Mira diselamatkan dengan cara mengubah dia menjadi pohon dupa. Sang Raja Kiniras pun kemudian bunuh diri. Mira yang telah berubah menjadi wujud pohon kemudian melahirkan bayinya, yaitu bayi manusia bernama Adonis. Aphrodite yang merasa bersalah atas kelahiran bayi bernama Adonis ini kemudian mengangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya dan menyerahkannya kepada Persephone yang berada di dunia bawah untuk merawatnya. Akhirnya Adonis dirawat Persephone selama beberapa waktu dan kemudian dia tumbuh menjadi laki-laki yang sangat tampan. Dan ketika Aphrodite datang menjenguknya, dia jatuh cinta dan suka kepada Adonis yang tampan itu. Tetapi ternyata Persephone ini juga tidak ingin menyerahkan Adonis kepada Aphrodite dan terjadilah pertikaian antara mereka. Tapi singkat cerita pada akhirnya yang menang adalah Aphrodite dan dia membawa Adonis bersamanya untuk tinggal bersama. Adonis dan Dewi Aphrodite ini sering menghabiskan waktu dengan cara berburu di hutan bersama. Suatu hari Aphrodite harus meninggalkan Adonis untuk berburu sendirian. Sebelum meninggalkannya, Dewi Aphrodite berpesan kepada Adonis agar dia tidak mengganggu atau memburu hewan buas. Tapi di tengah perjalanan perburuannya, si Adonis ini kemudian melihat babi hutan yang sangat besar. Dan dia melupakan pesan dari Dewi Aphrodite. Dia kemudian memburu babi tersebut. Tapi ternyata babi itu terlalu kuat dan bukan tandingannya si Adonis. Justru babi tersebut yang kemudian memburu si Adonis. Akhirnya Adonis berhasil dilukai oleh babi tersebut dan kemudian tewas. Dalam versi yang lain dikatakan bahwa babi itu adalah jelmaannya si Ares. Jadi Ares ini cemburu kepada hubungan Aphrodite dan Adonis, kemudian dia menjelma menjadi babi hutan yang sangat besar agar bisa membunuh si Adonis ini. Aphrodite yang kemudian datang melihat kekasihnya itu telah tewas pun dia sangat bersedih. Kemudian dia mengubah tubuhnya si Adonis ini menjadi bunga anemone untuk mengenang cintanya ini.
Di kisah yang lain, suatu waktu Zeus ini pernah sangat bernafsu pada Aphrodite dan hendak memperkosa dewi kecantikan tersebut. Tapi ternyata Aphrodite tidak menginginkan itu. Dia mencoba kabur dari Zeus yang sudah terlanjur sangat berhasrat pada dirinya. Namun Zeus yang sudah terlanjur nafsu itu terus mengejarnya. Saking bernafsunya, air mani Zeus ini berceceran di pulau Siprus. Air mani tersebut kemudian jatuh di bumi pertiwi dan membuahi bumi. Kemudian dari dalam bumi lahirlah makhluk aneh bertanduk yang kemudian disebut kentaur dari Siprus. Tetapi karena tak kunjung berhasil mendapatkan Dewi Aphrodite, akhirnya Zeus ini kemudian menyerah. Yah, kasihan ya. Tapi ternyata di kemudian hari, Aphrodite malah dengan sukarela ingin menyerahkan dirinya pada Zeus. Dan dari situlah mereka menjalin hubungan yang terlarang. Dari hubungan itu kemudian Aphrodite pun kembali hamil. Namun gara-gara hubungan itu Hera pun marah. Dia kemudian meletakkan tangannya di perutnya Aphrodite, kemudian mengkutuk bayi yang ada di dalam kandungan tersebut. Akibat kutukan itu Aphrodite kemudian melahirkan bayi yang sangat aneh dan jelek. Bayi itu kemudian diberi nama Priapos. Dalam mitologi Yunani, namanya dewa atau dewi itu ada saja yang memuja-muja mereka dengan persembahan yang berbeda-beda. Di masa Yunani kuno terdapat sebuah kuil Aphrodite yang terletak di puncak Akrokorinthus. Nah, disinilah pusat pemujaan Dewi Aphrodite yang dilakukan oleh manusia. Namun, serangkaian pemujaan ritual itu tidak lepas dari yang namanya ritual seksual. Bahkan banyak praktek-praktek yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia-manusia modern seperti kita. Tapi ya kita maklumi saja karena ini kejadian yang berada di masa lalu, masa lampau. Kehadiran kuil tersebut kemudian membuat banyak laki-laki yang datang bersama pembantunya ke kuil tersebut untuk melakukan serangkaian ritual. Laki-laki akan berhubungan seksual dengan pembantu yang mereka bawa, dan sang pembantu pun tidak bisa menolaknya, karena itu sudah menjadi bagian ritual yang ada di kuil tersebut. Bahkan di masa lalu, kuil Aphrodite ini menjadi semacam destinasi wisata seksual kuno. Yang paling gila adalah ada beberapa ritual yang harus dilalui oleh gadis sebelum dia menikah untuk menjadi seorang perempuan yang sejati. Tapi masalahnya, ritual ini dilakukan di kuilnya Aphrodite dan tentu saja pemujaan terhadap Aphrodite ini tidak lepas dari yang namanya hubungan seksualitas. Ritual yang dijalani oleh para gadis yang ingin menikah ini bisa dibilang sebagai penyucian jasmani dan rohani. Ya semacam dibaptis gitulah. Tapi ada momen di mana para gadis ini harus berdiam di dalam kompleks kuil. Tujuannya adalah menunggu laki-laki, siapapun itu, laki-laki asing, untuk bisa berhubungan dengan perempuan itu. Setelah mereka berhubungan, barulah dikatakan ritualnya ini berhasil atau selesai. Jadi kalau ada perempuan yang penampilannya jelek atau buruk rupa dan tidak mendapatkan laki-laki yang ingin berhubungan dengannya, maka dia tidak bisa lulus dari ritual tersebut. Gara-gara ini banyak turis laki-laki yang datang ke kuil tersebut untuk sebuah alasan kenikmatan, destinasi wisata seks. Jadi ceritanya, laki-laki yang datang ke sana cukup meletakkan sejumlah pembayaran di atas pangkuan wanita yang dia inginkan. Dengan seperti itu, ketika bayaran sudah diletakkan di atas pangkuan sang gadis, perempuan tersebut tidak bisa menolak laki-laki manapun. Jadi siapapun yang datang meletakkan pembayaran di atas pangkuan mereka harus rela dan menerimanya. Menerima laki-laki asing untuk berhubungan dengannya demi sebuah alasan ritual untuk pemujaan Dewi Aphrodite. Karena Dewi Aphrodite ini adalah dewi kecantikan, dewi kesuburan, dan dewi kenikmatan, maka banyak para pelacur yang berdoa keselamatan kepada Dewi Aphrodite. Banyak wanita-wanita penghibur yang berdoa keselamatan dalam melakukan pekerjaannya kepada Dewi Aphrodite. Inilah alasan kenapa Dewi Aphrodite bisa dikatakan sebagai dewinya para pelacur, pelindung para pelacur dan wanita penghibur.